Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fauzia Darhazia. Hari ini saya mau berbagi bukan sekedar teori, tapi apa yang benar-benar saya pahami soal bagaimana motivasi itu menggerakkan perilaku kita saat bekerja dalam suatu kelompok. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, bekerja dalam kelompok itu pada dasarnya bukan cuman menyatukan tugas, tapi kita juga menyatukan manusia. Dan manusia itu kompleks, teman-teman. Kita datang dari latar belakang yang berbeda, tentu saja energi yang berbeda, prioritas berbeda, bahkan mood kita pun itu berbeda. Kadang kita semangat banget, kadang kita cuma ingin tidur aja seharian. Nah, motivasi itu muncul di sela-sela kegiatan seperti itu. Nah, kenapa sih kita berbeda padahal tugasnya itu sama? Saya pernah mikir kayak gini, kenapa dalam suatu kelompok yang kerjain tugas yang sama itu, semangat orang bisa berbeda-beda jauh. Ada yang langsung gercep lah, ada yang butuh diingatkan, ada yang cuma ikut arus, ada yang malah menghilang dan muncul pas deadline doang. Dari situ saya sadar motivasi itu bukan soal tugasnya apa, tapi soal bagaimana kita bisa memaknai tugas tersebut. Nah, materi ini bikin saya ngerti bahwa motivasi itu kayak fingerprint, gak ada yang sama. Ada orang yang semangat kalau dikasih tantangan, ada orang yang semangat kalau ada yang nge-backup, ada orang yang semangat kalau tujuan kelompoknya itu jelas. Waktu saya baca teori Maslow, saya baru ngerti bahwa manusia itu tidak bisa dipaksa naik level motivasinya kalau ternyata kebutuhan dasarnya itu belum aman. Misalnya, kalau seseorang lagi bermasalah atau stres di rumahnya, ya wajar sekali kalau dia itu agak kesulitan fokus dalam pekerjaan kelompoknya. Nah, itu bukan berarti dia malas, teman-teman, tapi dia cuma jadi manusia. Buat saya, insight itu sangat penting karena kita sering melihat orang dari outputnya aja, tapi tidak melihat apa yang sedang ia hadapi. Nah, dalam kelompok saya belajar bahwa motivasi naik ketika kita merasa dibutuhkan. Sederhana banget sebenarnya. Ketika ada teman kita yang bilang, "Wah, kamu kerjain bagian depannya ya, kan kamu paling jago." Nah, itu tuh bisa bikin orang langsung kerja gitu karena dia merasa dia itu dibutuhkan di situ. Nah, ini sesuai dengan teori motivator bahwa pengakuan kecil itu bisa sangat besar efeknya. Dan saya yakin semua orang pernah merasakan vibe seperti itu. Nah, kalau kontribusi kita dianggap penting, kita itu cenderung akan memberikan lebih dari apa yang seharusnya. Kalau dianggap nggak ada dia juga nggak ngaruh, motivasi kita itu perlahan akan turun. Kita pun perlahan akan menjauh, akan mundur. Nah, waktu kelompok punya tujuan yang jelas, biasanya kerjanya tuh lebih smooth. Misalnya, tujuan kita ini akan pergi ke suatu tempat untuk meneliti. Nanti di sana pembagian tugasnya kayak gini ya. Nah, kalau tujuannya jelas itu pasti energinya bakal berbeda, teman-teman. Ini mirip dengan teori goal setting. Tujuannya itu harus spesifik dan bermakna. Saya mengalami sendiri kalau tugasnya itu instruksinya nggak jelas, deadline-nya nggak tahu. Nah, saya bingung bakal mulai dari mana. Tapi begitu tahu arah besar kelompok ini akan kemana, motivasi saya dan teman-teman kelompok saya itu langsung ke boost. Satu hal yang menurut saya paling manusiawi adalah ini. Kita hanya termotivasi mengerjakan sesuatu kalau kita itu merasa mampu. Nah, ada teman saya yang bilang, "Aduh, takut Kak salah. Aduh, saya takut salah." Jadi dia itu lama memulainya. Tapi kalau kita menimpalinya dengan bilang, "Tidak apa-apa, pelan-pelan saja, nanti kami semua bantu kok." Nah, tiba-tiba dia itu jadi lebih berani. Nah, di teori itu disebut self-efficacy. Jadi semakin kita merasa bisa, maka semakin kita mau mencoba. Nah, ini penting banget dalam kelompok karena orang itu sebenarnya bukan malas, tapi takut. Mereka itu cenderung takut tidak mampu. Dan tugas kelompok adalah menciptakan ruang aman untuk mencoba. Ini pengalaman nyata kami waktu mengerjakan tugas mata kuliah ini, yaitu PowerPoint. Nah, awalnya semua itu masih bingung mau mengambil bagian apa. Tapi setelah kami mengobrol santai, mendiskusikannya di grup, tiba-tiba semuanya
kebagian peran sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Misalnya ada teman saya yang suka ini ngomong gitu, dia ambil bagian penjelasan yang panjang, yang lebih rinci, yang fully English gitu. Terus teman saya yang rapi itu dia yang handle PPT-nya karena dia suka merapi-rapihkan lah, mendesain lah kayak gitu. Terus yang analitis dia tuh cenderung suka untuk merangkum teori. Terus ada yang kreatif, dia mikirin skripnya lah dan lain-lain. Kayaknya aku bagian yang kreatifnya deh. Nah hasilnya apa? Motivasi itu akan otomatis naik teman-teman tanpa disuruh-suruh. Nah di situ saya merasa banget teori motivasi itu bukan cuma teori, ternyata itu real. Nah setelah saya belajar dan mengalami sendiri proses kelompok saya sadar satu hal, motivasi itu tidak bisa diberikan, motivasi hanya bisa ditumbuhkan. Nah kita nggak bisa maksa orang untuk semangat, tapi kita bisa menciptakan suasana yang membuat orang mau semangat. Kalau seseorang merasa dihargai, dia tentu saja akan semangat. Kalau seseorang merasa dia punya tempat, dia tentu saja akan aktif. Kalau seseorang merasa mampu, dia pasti berani. Tapi kalau seseorang merasa dipercaya, dia tentu saja bisa berkembang. Nah, menurut saya, itu inti perilaku kelompok yang sehat. Motivasi itu bukan suara yang kita dengar dari luar, tapi dari dalam. Nah, tugas kelompok adalah memastikan suara itu tidak padam. Terima kasih, itu saja dari saya. Thanks, Pau. Sekarang giliran aku ya. Jadi guys, aku mau mulai dari fenomena yang kita semua pasti relate. Kayak, kalian pernah gak sih duduk di kelas, badannya di kursi, tapi otaknya tuh kemana-mana. Entah itu ke TikTok lah, ke Instagram, bahkan ke SKG. Karena lapar gitu. Nah, kalau kalian pernah, congrats, that's disengage. Kerja tapi jiwanya tuh cuti. Kalau kalian lihat, generasi sebelum kita standar mereka tuh simple banget. Cuma sekedar datang ke kantor, kerja, dapat gaji, boom, selesai. Sekarang beda. Kita bukan cuma cari uang, kita cari makna, cari connection, purpose, mental peace, dan sedikit harga diri biar gak hancur tiap Senin pagi. Kita mulai nanya-nanya hal eksistensial kayak, kenapa ya aku kerja di sini? Aku bahagia gak sih sebenarnya? Is job brings me joy or just a headache? Dan itu bukan lebay. That's completely normal. Karena hidup kita makin kompleks, kita butuh sesuatu yang ngebantu ngejelasin kenapa motivasi itu naik turun. Kayak saham. Cia, akuntansi banget. Makanya, teori motivasi itu muncul bukan buat bikin kita stres, tapi bantu kita paham apa sih yang ngedorong manusia bertahan, berkembang, dan gak resign setiap hari. Kita mulai dari teori motivasi yang paling manusiawi. SDT percaya motivasi itu bakal kuat kalau 3 kebutuhan psikologis ini terpenuhi. Yang pertama itu ada autonomi, kebebasan, dan kepercayaan. Nah, orang itu bakal termotivasi kalau mereka dikasih ruang buat mutusin cara melakukan kerjaannya. Otonomi ini bikin kita ngerasa dihargai sebagai orang yang dewasa, bukan robot SOP. Yang kedua itu ada competence atau merasa mampu gitu. Kita pengen merasa capable. Kalau kerjaan terlalu susah kita insecure, kalau terlalu gampang kita bosan. Nah, jadi motivasi itu muncul kalau level tugas match sama level kemampuan kita. Nah, terus yang ketiga ada relatedness atau koneksi antar sesama manusia. Nah, kita butuh ngerasa belong gitu, punya teman kerja yang support, bos yang respect, dan lingkungan yang gak toxic kan. Kalau 3 kebutuhan ini terpenuhi, motivasi itu bakal muncul secara natural, bukan dipaksa, bukan diancam, bukan karena takut dimarahin. SDT tadi itu menjelaskan apa sih yang manusia butuhkan, tapi tiap manusia kan punya drive yang berbeda. Makanya kita pindah ke teori yang ngebahas gaya motivasi tiap orang, yaitu Regulatory Focus Theory. Jadi, teori ini bilang manusia punya 2 orientasi utama dalam hidup. Yang pertama itu ada promotion focus, seperti mengejar mimpi, peluang, growth, suka tantangan, fokus apa yang bisa dicapai. Contohnya tuh kayak pengen beasiswa ke luar negeri lah, mau naik jabatan, mau mengembangkan diri.
Yang kedua itu ada prevention focus, seperti fokus ke keamanan, stabilitas, menghindari kegagalan, mempertahankan apa yang sudah mereka capai gitu. Nah, contohnya seperti mereka itu kerja keras buat bantu ekonomi keluarganya, cari kerjaannya yang stabil, terus fokus nabung bukan tampil gitu. Jadi, dua-duanya bukan tanda pemimpi versus penakut. Dua-duanya ini valid karena manusia itu punya latar belakang yang berbeda-beda, because dreams don't have to look the same. Jadi, promotion prevention itu ngomongin arah. Sekarang kita bahas hubungan kita sama kerjaan itu sendiri, yaitu job engagement theory. Jadi, job engagement theory itu teori yang bilang manusia itu bekerja pakai hati, bukan cuma tangannya doang. Kita semua pasti pernah mikir gini, kerjaan aku ini penting gak sih? Apa ada yang notice kerja keras aku? Aku ini bagian dari apa sebenarnya? Nah, kalau kita engage, kita fully present. Kita merasa kerja kita meaningful, kita punya peran, dan kita juga dihargai gitu. Nah, tapi kalau disengage, kita jadi NPC. Jalan, kerja, pulang. Nah, gak ada emosi, gak ada sense of purpose. Jadi, makanya banyak orang yang bisa tahan di kantor kecil, tapi gak tahan di kantor mewah yang toxic gitu. Because people don't look for fancy offices, they look for place where they feel alive. Okay, engagement udah, sekarang masuk ke teori paling rumus, tapi paling make sense, yaitu process theory. Nah, jadi motivasi itu hasil formula, bukan misteri. Nah, motivasi itu kuat kalau tiga komponen ini aktif bareng. Yang pertama itu ada goals atau tujuan yang jelas. Kalau tujuannya kabur, kita kan bingung ya mau ngapain. Yang kedua itu ada value, nilai dan reward. Jadi kerja keras itu harus ada yang dipetik. Reward bisa uang, pengakuan, pengalaman, atau rasa puas. Terus yang terakhir itu ada confidence, percaya diri bisa mencapai sesuatu. Kalau gak percaya diri, kita gak bakalan mulai. Kalau terlalu sulit, kita nyerah duluan. Ya, jadi teori ini bilang, kalau salah satu hilang, motivasi ini bakalan drop. Simple tapi akurat. Jadi, dari semua teori ini kita belajar kalau motivasi itu bukan cuma soal semangat. Dia campuran dari kebutuhan, tujuan, lingkungan, dan cara kita melihat diri sendiri. Nah, dan kadang ketika motivasi itu turun, itu bukan salah kita. Itu tandanya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kita mulai nanya ke diri sendiri, aku masih di jalan yang benar gak sih? Dan untuk menjawab sisi emosional yang seperti itu, saya lempar ke Ainun yang bakal menjelaskan motivasi dari sudut yang lebih heart touching. Thanks Uga, sekarang aku mau ajak kalian mikir bentar. Kita sering bilang, aku harus sukses, tapi pernah nggak nanya, aku mau sukses di tempat seperti apa? Sukses yang bikin aku bahagia tuh yang kayak apa? Karena percuma berhasil kalau hatimu mati dalam prosesnya. Organisasi juga harus ngerti yang bekerja tuh manusia, yang punya capek, punya mimpi, punya keluarga, punya harapan yang nggak kelihatan di KPI. Karyawan bukan barang pabrik yang bisa diganti kapan saja. Kalau kita dihargai, kita bukan cuma kerja, tapi kita juga berkarya. Pekerjaan yang baik itu bikin kita ngerasa skill kita terpakai, hasil kerja kita berguna, kita punya suara, kita juga bisa berkembang. Aku ada di sini bukan karena kebetulan, tapi karena aku penting. Coba bayangin, kamu kerja di tempat yang setiap hari bilang, kamu itu bagian dari masa depan kita. Bangun pun pasti auto semangat. Kita jadi hidup buat naik level. Bosan itu alarm dari diri sendiri. Kalau organisasi percaya, dia bisa tugas lebih besar. Itu bukan beban, tapi itu bukti kita dilihat. Kepercayaan itu motivasi terkuat. Kita tetap manusia dulu, baru karyawan. Kalau mental aman, kerjaan makin ciamik. Kamu nggak bisa nyuruh bunga tumbuh kalau tiap hari tanahnya dirusak. Kalau ide kita didengar, kita merasa bagian dari perjalanan itu. Aku nggak numpang hidup di kantor ini, aku ikut membangunnya. Gaji itu bensin, tapi apresiasi itu api. Satu kalimat, kerja kamu bikin tim ini maju. Kadang bisa menyelamatin motivasi seseorang. Bayangin sebuah organisasi yang tiap hari bilangnya, kamu aman di sini, kamu berkembang di sini.
kamu berarti di sini. Di tempat seperti itu, motivasi bukan sesuatu yang dikejar, tapi datang dengan sendirinya. Karena motivasi terbaik bukan muncul dari paksaan, tapi dari rasa dicintai dengan cara yang profesional. Kita semua pengen sukses, tapi di dalamnya juga kita pengen bahagia. Dan organisasi yang baik akan membuat kita merasa kita berada di jalan yang benar. Jadi bukan hanya bekerja untuk hidup, tapi hidup yang terasa layak, juangkan. Terima kasih sudah stay dengan kami sampai akhir. Kami kelompok 5 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.